Halo investor, bertemu lagi dengan saya Lindu Sang dari Java Belajar Forex. Dalam melakukan trading, Anda mungkin sudah melakukan berbagai macam cara dan analisa, namun belum berhasil juga. Saya akan menjelaskan menggunakan indikator yang sederhana untuk mendapatkan kesempatan masuk atau keluar dari pasar yang tepat waktunya pada saat trading di pasar yang berubah-ubah. Indikator ini adalah Exponential Moving Average. Bagaimana cara menggunakan Exponential Moving Average dan bagaimana menggunakannya? Mari kita pelajari bersama. Pertama-tama, Moving Average Exponential atau kita sebut EMA, dibaca EMA, yang akan kita gunakan adalah periode 3, 5, dan 20. Kita setting indikator exponential moving average tersebut. Kita klik indikator, ya. Lalu pilih bagian trend, kemudian moving average. Metodenya kita pilih eksponensial. Ada berbagai macam pilihan, simple, eksponensial, smooth, linear weighted. Kita pilih eksponensial. Misalnya ini warna merah. Kita oke kan, ya. Lalu kembali ke indikator. Klik trend. Pilih moving average. Kita ganti periodnya menjadi 5. Ya. Warna kita ubah. Lalu kita pilih kembali trend untuk memasang moving average eksponensial yang ketiga. Pilih moving average. Kita pilih periodnya 20. Warnanya kita ubah supaya tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Kita dapati moving average eksponensial 3 yang warna merah, 5 warna kuning, dan 20 yang warna hijau. Setelah ketiga exponential moving average-nya terpasang, kita akan menganalisa kapan saatnya masuk posisi buy atau sell. Caranya adalah yang pertama, jika EMA 20 exponential moving average 20 berpotongan dan ada di bawah EMA 3 dan EMA 5. Sekali lagi, jika EMA 20 berpotongan dan ada di bawah EMA 3 dan EMA 5, maka harga mata uang tersebut diprediksi akan naik. Ya, diprediksi akan naik dan kita dapat ambil posisi buy. Kita dapat ambil posisi buy. Sebaliknya, kita lihat contoh di sini. Bila EMA 20 ada di atas daripada EMA 5 dan EMA 3, maka diprediksi harga akan turun. Kita ambil posisi sell di sini. Ya. Yang kedua, saat berpotongan dengan EMA 20, jadi pada saat kita pasang posisi sell di sini maupun pasang posisi buy di sini, saat terjadi perpotongan antara EMA 20
dengan EMA 3 dan 5, ya. Kita lihat jika jarak EMA 20 dengan EMA 3 dan 5 semakin melebar jaraknya, ya, maka itu menunjukkan tren semakin kuat. Kita bisa lihat di sini jarak EMA 20 dengan EMA 3 dan 5, jaraknya semakin lebar. Ini menunjukkan tren semakin turun jika jaraknya semakin lebar. Dan kita lihat contoh di sini. Setelah kita ambil posisi buy, saat kita lihat jarak EMA 3 dan 5 dengan EMA 20 semakin lebar, maka tren tersebut kuat untuk naik. Jika jaraknya mulai kembali mendekati EMA 20, jika EMA 3 dan EMA 5 jaraknya kembali mendekati EMA 20, maka grafik tersebut mengindikasikan akan terjadi koreksi atau rebound. Ya. Jadi pada saat setelah tren turun tadi di grafik ini, kemudian jarak EMA 3 dan EMA 5 mulai mendekati kembali arah EMA 20, berarti tren mulai melemah dan terjadi koreksi atau rebound. Demikian kita lihat juga contoh pada tren naik ini, ya. Kita lihat di sini, jika EMA 3 memotong EMA 5, memotong ke bawah, dan EMA 3 dan 5 akhirnya mendekati EMA 20, maka prediksinya tren naik sudah mulai melemah. Kita bisa lihat contohnya di sini. Pada saat EMA 3 dan EMA 5 menembus EMA 20 dan semakin lebar jaraknya, saat kita ambil posisi buy, kita bisa terus mempertahankan posisi buy kita. Tapi pada saat kita lihat EMA 3 dan EMA 5 mulai kembali mendekati EMA 20, kita bisa keluar dari pasar karena diprediksi akan terjadi koreksi atau rebound. Setelah ketiga EMA-nya terpasang, maka kita akan menganalisa kapan saatnya masuk posisi buy atau sell. Caranya adalah kita lihat contoh pada grafik ini. Jika EMA 20 berpotongan dengan EMA 3 dan 5 dan ada di bawah EMA 3 dan 5, ulangi. Setelah ketiga EMA-nya terpasang, maka kita akan menganalisa kapan saatnya masuk posisi buy atau sell. Caranya adalah jika EMA 20 yang warna hijau berpotongan dan ada di bawah EMA 3, berpotongan dan ada di bawah EMA 3 dan 5, maka diprediksi harga akan naik dan kita dapat ambil posisi buy di sini pada grafik ini.
Sedangkan jika EMA 20 yang warna hijau berpotongan dengan EMA 3 dan 5 yang warna kuning dan merah, diprediksi harga akan mengalami penurunan, sehingga kita dapat mengambil posisi sell di sini. Pada saat kita mengambil posisi sell di sini, atau saat kita ambil posisi buy di sini, kita lihat pada contoh ini, tren akan terlihat semakin kuat turun atau naik pada saat kita melihat bahwa EMA 20 jaraknya dengan EMA 3 dan EMA 5 semakin lebar atau semakin besar. Jika jarak antara EMA 20 dengan EMA 3 dan 5 semakin besar dan EMA 20 di atas EMA 3 dan 5, maka tren turunnya semakin kuat. Juga jika kita sudah ambil posisi buy di sini, karena EMA 20 juga jika kita sudah ambil posisi buy di sini, karena EMA 20 ada di bawah EMA 3 dan 5, pada saat EMA 3 dan 5 semakin besar jaraknya dengan EMA 20, maka tren naik semakin kuat. Bagaimana kita memprediksi bahwa tren itu mulai berakhir atau terjadi koreksi maupun rebound? Adalah pada saat kita lihat contoh di sini, pada saat EMA 3 mulai memotong EMA 5, EMA 3 yang warna merah mulai memotong EMA 5, memotong ke atas, harga akan mulai terlihat kembali mendekati EMA 20. Saat itulah kita memprediksi bahwa harga akan rebound. Pada saat kita sudah ambil posisi sell, saat kita melihat harga rebound, kita bisa untuk keluar dari pasar. Demikian juga pada posisi tren naik ini, saat kita lihat harga demikian juga kita bisa lihat pada saat harga pada EMA 3 dan EMA 5 mulai berpotongan dengan EMA 20 dan terjadi tren naik, ketika EMA 3 dan EMA 5 kembali berpotongan pada tren naik ini, diprediksi bahwa harga akan berbalik dan terjadi koreksi turun. Pada saat kita sudah ambil posisi buy di sini, kita keluar pasar di level ini. Saat mulai terjadi perpotongan antara EMA 3 dan EMA 5.
karena diprediksi akan berbalik menuju arah EMA 20. Kita lihat pada grafik ini, belum terjadi perpotongan antara MA3 dan MA5. Jika sudah terjadi perpotongan antara MA3 dan MA5, maka diprediksi bahwa GBP USD akan bergerak menuju ke arah EMA 20. Setelah ketiga EMA-nya terpasang, maka kita akan menganalisa kapan saatnya masuk posisi buy atau sell. Caranya adalah, pertama, pada saat EMA 20 berpotongan dan ada di bawah EMA 5 dan EMA 3, EMA 20 yang hijau, EMA 5 yang kuning, dan EMA 3 yang merah. Pada saat terjadi perpotongan dan EMA 20 ada di posisi bawah, maka diprediksi harga akan bergerak naik dan kita ambil posisi buy di level ini. Lalu pada saat EMA 3 dan EMA 5 naik dan jaraknya semakin lebar dengan EMA 20, maka hal itu menunjukkan bahwa tren akan semakin kuat untuk naik. Demikian juga pada saat kita lihat terjadi perpotongan antara EMA 20 pada contoh grafik ini, EMA 20 yang warna hijau ada di atas, dan EMA 3 dan EMA 5 ada di posisi bawah dari EMA 20, kita bisa ambil posisi sell karena diprediksi harga akan terus turun. Dan pada saat terjadi penurunan, terlihat tren turun akan semakin kuat di saat kita melihat bahwa jarak antara MA 3 dan MA 5 semakin lebar dengan MA 20. Pada saat terlihat jarak antara MA 20 dengan MA lainnya, artinya tren turun maupun tren naik semakin kuat. Bagaimana kita memprediksi bahwa tren semakin melemah? Kita lihat pada saat MA 3 dan MA 5 mulai terjadi perpotongan, di mana MA 3 ada di atas dari MA 5, diprediksi akan mulai terjadi koreksi naik ke arah EMA 20. Jadi pada saat terlihat perpotongan EMA 3 dengan EMA 5 dan EMA 3 di atas EMA 5, akan terjadi koreksi naik. Sehingga dilihat contoh di sini, tren turun mulai melemah saat terjadi perpotongan dan perubahan EMA 3 dan EMA 5 ini menuju EMA 20. Demikian juga jika kita lihat pada tren naik ini, mulai terjadi pelemahan tren di saat EMA 3 mulai memotong MA 5 atau berdempetan
dengan EMA 5, sehingga menunjukkan bahwa tren naik tadi mulai melemah dan terjadi koreksi turun menuju ke EMA 20. Tapi pada saat terjadi koreksi naik atau rebound seperti ini, dan akhirnya EMA 3 dan EMA 5 menembus EMA pada saat EMA 3 koreksi yang terjadi seperti contohnya ini, koreksi naik atau rebound dapat berubah menjadi pembalikan tren atau reversal di saat terlihat bahwa EMA 3 dan EMA 5 mulai memotong EMA 20. Contohnya dalam rebound atau koreksi naik ini, akhirnya EMA 3 dan EMA 5 memotong EMA 20 ke atas, sehingga dari tren turun tadi mulai melemah pada saat EMA 3 memotong EMA 5 ke atas, dan akhirnya terjadi penembusan EMA 3 dan EMA 5 atas EMA 20. Akhirnya tren turun berubah menjadi tren naik. Demikian informasi dari kami, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, silakan kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!